Belum ada. Mungkin ada ungkapan, mungkin ada ungkapan, ada yang dialami. ngalami apa? Gue ngungkap ke sini bingung loh mas. Saya tenang dan tentram. Gitu. Saya mau bohong. Lah terus kon ngapak nelek, kalau sudah tenang sudah tentram terus aku kon ngapak kon gudo ngono, gelem tak gudo. Turun. Nek purun sesuk aku tak karaoke ya. Iya mas. Oke pengalaman. Jelas pengalaman yang tiba-tiba haru itu loh. Tiba-tiba haru terenyuh. Yang gak diakibatkan oleh sesuatu yang apa ya, mengecewakan. Tiba-tiba muncul itu loh. Biasanya kalau kecewa manusia kan karena opo orang sih tadi sarutang hilang duit ngono. Tapi haru yang tiba-tiba muncul ini apa ya? Ya itu yang saya rasakan yang saat ini sampai saat ini jadi di apa ya? Di kehidupan merasa lebih tenang, lebih nyaman, tidak ada khawatir. Gini, seumur hidup kita kan dihidupi oleh hidup. Seumur hidup kita dihidupi oleh hidup. Karena hidup kita bisa tidur, kemudian bangun lagi. Kita bisa bergerak dalam hal apapun. Kita bisa bekerja, bisa berpikir, bisa berhati nurani. Bisa berkeluarga, bisa berusaha, bisa beragama, bisa beribadah, bisa berdoa, bisa menyebut nama-nama Tuhan. Itu semua kan karena adanya hidup. Namun seumur hidup kita melalaikan hidup, melupakan hidup, bahkan manipulasi hidup. Padahal jika tanpa hidup kita adalah mayat, tidak bisa berbuat apa-apa. Setampan apapun, secantik apapun, sesakti apapun, sekaya apapun, kalau sudah berbentuk mayat, berwujud mayat, sudah sama sekali nggak ada harganya kan? Arti singkatnya, kita bisa itu, bisa ini, bisa bla 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 bla, itu dikarenakan kita hidup, dikarenakan adanya hidup di dalam diri kita. Namun seumur hidup kita tidak pernah ingat sama hidup, apalagi berusaha mengenal hidup. Bahkan kita teramat sangat sering manipulasi hidup. Yang lebih sering lagi, yang lebih sering kita bisa itu, bisa ini, bisa bla 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 karena hidup. Tapi kita berterima kasih sama Tuhan. Itu lebih sering, itu lebih sering kita lakukan.
Padahal tanpa adanya hidup, berterima kasih kepada Tuhan saja tidak bisa. Jadi yang menjadikan kita bisa mengucapkan terima kasih kepada Tuhan, itu adalah hidup kita. Nah kalau sudah seperti itu, mana yang lebih berhak menerima ucapan terima kasih? Tuhan apa hidup? Hidup. Nah kita sering melakukan ini ya. Kita bisa sehat dikarenakan ada hidup, kita bisa sakit dikarenakan ada hidup, kita bisa itu bisa ini karena hidup. Tapi giliran mengucapkan terima kasih itu tadi diarahkan kepada Tuhan, padahal kita belum kenal Tuhan, belum tahu Tuhan itu di mana, seperti apa, itu kita belum tahu. Tapi ucapan terima kasih kita berikan kepada Tuhan. Padahal kita bisa itu bisa ini karena hidup, bukan karena Tuhan gitu. Sampai-sampai menyebut Tuhan aja itu dikarenakan kita hidup. Kalau kita tidak hidup, mayat, mana bisa kita menyebut Tuhan? Ini bentuk-bentuk manipulasi yang sering kita lakukan. Dengan seperti itu, ketika kita berusaha belajar, mengkaji, mengenal hidup, betapa bahagianya hidup. Padahal kita belum loh itu ya, belum kenal, baru berusaha itu. Kita baru berusaha belajar, mengkaji, mengenal hidup. Tapi hidup senangnya sudah luar biasa. Saking senangnya, dia tidak bisa berkata-kata. Dia hanya bisa meneteskan air mata. Itu yang kamu alami. Jadi air matamu yang tanpa alasan itu adalah bentuk kebahagiaan dari hidup. Karena kamu sudah berusaha mengenalnya, yang selama ini kamu lupakan begitu saja. Padahal perannya penting dan paling utama. Tentang poin-poin penting diri seorang manusia hidup, tentang potensi-potensi yang luar biasa di dalam diri manusia hidup, tentang asal-usulnya manusia hidup, tentang asal-usulnya Wahyu Pancagaib, sudah saya sampaikan secara langsung buat panjenengan dan melalui video-video untuk yang di rumahnya masing-masing. Malam ini mari kita masuk lebih dalam, dan ini khusus tentang Putra Rama. Seperti apa dan bagaimana sih itu Putra Rama? Secara laku spiritual hakikat hidup, tentang apa dan bagaimana Putra Rama sudah teramat sering saya uraikan, saya informasikan tanpa titik alir. Namun secara umum tentang apa dan bagaimana itu Putra Rama, lah malam ini yang akan saya informasikan. Apa sih Putra Rama itu? Putra Rama adalah pergumulan. Panjenengan tahu apa itu pergumulan? Pergumulan atau pergulatan atau persekutuan antara roh Tuhan dan Tuhan. Jadi Putra Rama itu adalah pergumulan atau pergulatan atau persekutuan atau persekongkolan antara ruh Tuhan
dengan Tuhan itu sendiri. Sebab putra adalah puterane rasa, perputarannya rasa, rasa yang hidup, rasa yang tidak mati, rasa yang tidak berhenti, rasa yang selalu bergerak seiring berjalannya hukum hidup. Itu adalah arti maksud daripada putra. Sedangkan Rama adalah roh mono, atau roh tunggal, atau roh yang esa. Dengan begitu berarti putra Rama adalah sebuah pergulatan atau sebuah pergumulan atau persekutuan antara Tuhan dan ruhnya sendiri. Lalu bagaimana itu putra Rama? Bagaimanapun Tuhan, maka begitulah putra Rama. Bagaimanapun Tuhan, maka begitulah putra. Bagaimanapun Rama, maka begitulah putra. Yang tiada berbeda sama sekali. Tentang hal ini, Rama bersabda, tentang hal ini Rama bersabda kepada seluruh putranya tanpa terkecuali, "Heh, putra ningsun sami, para satriya lan wanita mereneo sun jarwani, mangertiya jeneng sira wis sun sabda dadi kitab suci sejati ada makna wastanipun. Iku wujudira wulang reh sejati dadiya uninira, berbudi bawa laksana kadya lakunira, pratandha jeneng sira putra ningsun." Dengan sabda dawuh tersebut berarti seorang putra itu dikudang oleh Rama. Berarti seorang putra itu kekasihnya Tuhan. Seorang putra itu gambarannya Tuhan. Seorang putra itu wakilnya Tuhan. Seorang putra itu fotokopinya Tuhan. Jadi, barang siapa yang mengaku putra Rama, maka wujudnya harus menjadi kitab suci sejati ada makna bagi dirinya sendiri dan sesama makhluk hidup. Kata-katanya, ucapannya, pembicaraannya harus sebagai wulang reh sejati bagi dirinya sendiri dan sesama makhluk hidup. Tingkah lakunya, perilakunya, perbuatannya harus berbudi bawa laksana bagi dirinya sendiri dan sesama makhluk hidup. Jika tidak, berarti itu bukan putra kekudangane Rama, melainkan putra ikut-ikutan.
Selanjutnya, terkait hal tersebut, Romo juga bersabda, Romo juga dawuh, jeneng sira ingsun mijilake, mula jeneng sira kudu bisa mijilake ingsun. Arti maksud kurang lebihnya, engkau aku ciptakan, maka engkau harus bisa menciptakan aku. Itu perintah Romo untuk seluruh putra. Jadi kalau belum bisa mijilake Romo, maka masih belum putra. Kalau belum bisa mijilake Romo, berarti belum sesuai, belum sama dengan kekudangane Romo. Artinya wujudnya masih belum sebagai kitab suci sejati ada makna. Kata-katanya, ucapannya masih belum sebagai wulangreh sejati. Tingkah lakunya masih belum berbudi bawa laksono. Kalau wujudnya sudah sebagai kitab suci sejati ada makna bagi dirinya sendiri dan sesama makhluk hidup. Kalau kata-katanya, ucapannya, pembicaraannya sudah sebagai wulangreh sejati bagi dirinya sendiri dan sesama makhluk hidup, tingkah lakunya sudah sebagai berbudi bawa laksono bagi dirinya sendiri dan sesama makhluk hidup, sudah pasti bisa mijilake Romo. Pada waktu itu, seluruh putra mengalami kesulitan untuk mijilake Romo. Walaupun wujudnya sudah difirmankan sebagai kitab suci sejati ada makna. Walaupun kata-katanya sudah difirmankan sebagai wulangreh sejati. Walaupun wujudnya sudah difirmankan sebagai berbudi bawa laksono. Namun seluruh putra Romo mengalami kesulitan untuk bisa mijilake Romo. Pada suatu ketika, Romo berfirman lagi. Romo bersabda dawuh lagi. Namun sebelumnya, ketika itu ada seorang putra yang bertanya kepada Romo. Romo, dengan segala firman-Mu, putra sudah melakukannya. Namun dalam kenyataannya, putra masih belum bisa mijilake Romo. Dikarenakan apa itu Romo? Apakah harus menggunakan rialat, lelaku, puasa, tapa brata, dan sejenisnya? Romo menjawab, tidak. Itu justru malah mengganggu laku murnimu. Kabeh panalangsaning putra wis ingsun tebus. Mula aja uwas sumelang. Maksudnya semua penderitaan putra itu sudah ditebus oleh Romo. Nah, dikarenakan seluruh penderitaan putra ini sudah ditebus oleh Romo, harusnya kan tidak ada seorang putra kekudangannya Romo itu menderita. Dikarenakan penderitaannya sudah ditebus oleh Romo. Namun dalam kenyataannya tidak sedikit, bahkan hampir seluruh putra Romo, kecuali putra kekudangannya Romo, itu masih mengalami penderitaan-penderitaan. Itu karena apa?
itu dikarenakan tidak sesuai dengan kekudangane Rama. Wujudnya tidak sesuai dengan kekudangane Rama. Kata-katanya, ucapan-ucapannya tidak sesuai dengan kekudangane Rama. Tingkah lakunya juga tidak sesuai dengan kekudangane Rama. Alasan paling pertama dan paling utama hanya itu, tidak ada alasan lain. Bukan dikarenakan patrapnya salah, bukan dikarenakan semedinya hanya sebentar, bukan, tapi dikarenakan wujudnya masih belum sesuai dengan kekudangane Rama. Kata-kata dan ucapannya masih belum sesuai dengan kekudangane Rama, tingkah lakunya masih belum sesuai kekudangane Rama. Karena belum sesuai, maka masih belum bisa disebut sebagai putra Rama. Heh putraning sun sami, para satriya lan wanita mereneo sun jarwani. Mangertiya jeneng sira wis sun sabda, dadi kitab suci sejati adamakna. Wastanipun iku wujudira. Wulangreh sejati dadiya uninira. Berbudi bawa laksana kadya lakunira. Pratandha jeneng sira putraning sun. Artinya, jika tidak sesuai dengan tiga hal tersebut, itu bukan putra Rama. Makanya masih mengalami penderitaan-penderitaan. Hingga di ujung perjalanannya, Rama Semana Sastra Hadijaya harus berpisah dengan Rama. Nah, pada saat kejadian ini, hanya beberapa orang putra saja yang mendampingi Rama Semana Sastra Hadijaya pada waktu itu. Artinya, Rama Semana Sastra Hadijaya mengalami kematian demi cinta kasih sayangnya kepada seluruh putra. Nah, ketika Rama Semana Sastra Hadijaya sudah mati, para putra yang menyaksikan pada saat itu riuh menangis memeluk tubuh Rama Semana Sastra Hadijaya. Karena para putra tersebut berpikir masih ada Rama Semana Sastra Hadijaya saja sulit, apalagi kalau tidak ada. Mau kemana saya? Jika yang saya jadikan tumpuan mati. Itu yang ada di dalam benak pemikiran putra yang memiliki kesempatan hadir pada saat itu. Menyaksikan hal tersebut, Rama masuk lagi ke dalam tubuhnya Rama Semana Sastra Hadijaya, sehingga Rama Semana Sastra Hadijaya hidup lagi. Lalu berkata, jangan pada menangis. Karena mulai saat ini Rama manggon ana ing telenging para putra kabeh. Jangan pada menangis, karena mulai saat ini Rama wis manggon ana ing telenging rasane para putra kabeh.
Dengan sabda dawuh atau firman ini, seluruh putra terdiam dan merasa bahagia. Hingga pada akhirnya Rama keluar lagi dari tubuhnya Rama Semono Sastro Hadijoyo dan meninggallah jasad Rama Semono Sastro Hadijoyo. Artinya, terkait Romo, putra tidak perlu itu ini dan tidak perlu kesana sini. Karena Romo ada di dalam rasa sejati atau sejatinya rasa yang tak lain dan tak bukan adalah kesadaran hidup yang ada di dalam diri setiap putra. Namun, walaupun Romo wis manggon ana telenging rasaning para putra, tetap putra tidak akan pernah bisa mijilake Romo. Kalau wujudnya masih belum sebagai kitab suci sejati ada makna bagi dirinya sendiri dan sesama makhluk hidup. Kalau kata-kata dan ucapannya masih belum sebagai wulang reh sejati bagi dirinya sendiri dan sesama makhluk hidup. Kalau tingkah lakunya masih belum berbudi bawa laksono bagi dirinya sendiri dan sesama makhluk hidup. Kesimpulannya, kitabnya putra kekudangane Romo adalah kitab kekal, kitab yang abadi, kitab yang hidup, yang tak lain dan tak bukan adalah kitab Lauhul Mahfuz yang ada di dalam dirinya sendiri. Sedangkan alat untuk membukanya adalah 4 elemen ilmu Tuhan yang lebih dikenal dengan sebutan sedulur papat atau saudara 4. Sedangkan yang mampu membaca kitabnya adalah ruh Tuhan itu sendiri, yang tak lain dan tak bukan adalah hidup kita. Dengan begitu, Tuhan bisa bersinggasana di dalam 3 singgasananya yang dititipkan kepada setiap manusia hidup. Itulah potensi luar biasa bagi seorang putra kekudangane Romo. Itulah potensi diri, poin-poin yang luar biasa bagi seorang putra kekudangane Romo. Sedangkan bagi orang awam adalah putra kekudangane Romo inilah kitabnya orang-orang awam yang sesungguhnya. Wujud seorang putra Romo inilah wujud kitab bagi orang-orang yang masih awam,
Sedangkan alat untuk membuka kitabnya adalah wahyu pancagaib yang dipraktekkan dengan sifatnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku. Jadi disadari tidak disadari, putra kekudangane Rama jauh lebih berat tanggung jawab dan resikonya. Kalau orang awam melakukan sesuatu, berbuat sesuatu yang tidak didasari, yang tidak dibalut, yang tidak dibungkus dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang Tuhan, mereka hanya akan mendapatkan karma. Mereka hanya akan dituntut oleh karma. Tapi kalau seorang putra kekudangane Rama, jika wujudnya tidak sebagai kitab suci sejati, ada makna bagi dirinya sendiri dan sesama makhluk hidup, ucapan dan kata-katanya tidak sebagai wulangreh sejati bagi dirinya dan sesama makhluk hidup, tingkah lakunya tidak sebagai berbudi bawa laksono bagi dirinya sendiri dan sesama makhluk hidup, bukan hanya akan dikejar karma. Tapi akan dimusnahkan oleh Rama. Kenapa Rama memusnahkannya? Karena telah berani mengaku putra Rama, tapi tidak sesuai dengan kekudangane Rama. Artinya sudah berani menentang Rama, menantang Rama. Mengaku putra Rama, tapi tidak sesuai dengan kekudangane Rama. Dan itu bagi Rama tidak layak, harus dihancurkan. Lebih mengerikan dibanding orang awam, bukan? Wujud putra kekudangane Rama adalah kitab sejati bagi orang awam. Kata-kata seorang putra kekudangane Rama adalah wulangreh sejati bagi orang awam. Tingkah lakunya seorang putra kekudangane Rama adalah berbudi bawa laksono bagi orang awam. Namun sayang, ada begitu banyak putra Rama, namun masih belum bisa dijadikan kitab suci sejati bagi orang awam. Sehingga orang-orang awam masih kebingungan memandang seorang putra yang konon katanya suci, yang konon katanya tentram, yang konon katanya sempurna, namun masih amburadul. Dan sesungguhnya itu bukan putra kekudangane Rama, tapi orang-orang awam yang mengaku putra Rama dikarenakan gengsi atau penasaran. Putra Rama yang sesungguhnya wujudnya adalah kitab suci sejati, ada makna. Kata-kata dan ucapannya adalah wulangreh sejati, sedangkan tingkah lakunya adalah berbudi bawa laksono. Itulah putra Rama. Barang siapa yang wujudnya bisa menjadi kitab suci sejati bagi sesama makhluk hidup, kata-kata dan ucapannya bisa sebagai wulangreh sejati bagi sesama makhluk hidup, tingkah lakunya bisa berbudi bawa laksono bagi sesama makhluk hidup,
sudah pasti bisa mijilake Rama. Kalau bisa mijilake Rama, terlalu remeh isi dunia ini. Lawong Rama saja bisa dimijilake, apalagi isinya dunia. Banyak, bahkan bisa dikatakan hampir seluruh putra Rama mengetahui apa dan bagaimana itu kekudangannya Rama. Juga mengetahui bahwa tanggung jawabnya adalah mijilake Rama. Namun enggan menciptakan dirinya sebagai kitab suci sejati ada makna. Namun enggan berkata-kata atau berbicara sebagai Wulangres sejati. Bahkan enggan bertingkah laku berbudi bawa laksono. Mereka masih tetap asik layaknya orang-orang awam yang belum mengerti, belum memahami, belum mengetahui apa-apa. Jadi menjadi putra Rama itu tidak gampang. Kesimpulan akhir, menjadi putra Rama itu tidak gampang. Karena putra Rama itu dikudang atau difirmankan oleh Rama sebagai kitab suci sejati ada makna, wujudnya, Wulangres sejati kata-katanya, berbudi bawa laksono tingkah lakunya. Karena putra Rama dituntut oleh Rama untuk bisa mijilake Rama. Dan ini bukan hal yang remeh. Hanya seorang guru yang mampu melakukannya. Hanya seorang guru yang mampu menjadikan wujudnya sebagai kitab suci sejati ada makna. Hanya seorang guru yang kata-katanya, ucapannya sebagai Wulangres sejati. Hanya seorang guru yang tingkah lakunya berbudi bawa laksono. Untuk bisa menjadi kitab suci sejati ada makna, untuk bisa menjadi Wulangres sejati, untuk bisa berbudi bawa laksono, tidak ada teknik lain, tidak ada cara lain selain harus siap bersedia menjadi seorang guru. Guru yang mampu membimbing dirinya sendiri, guru yang mampu membimbing siapapun yang membutuhkan bimbingan. Jadi jangan bangga dulu karena hafal bacaan kunci. Jangan bangga dulu karena hafal bacaan paweling. Jangan bangga dulu karena sudah punya asma sejati. Jangan bangga dulu karena hafal bacaan mijil. Jangan berbangga dulu dikarenakan hafal bacaan singkir. Semua itu tanpa arti, tanpa guna. Kalau wujudnya belum sebagai kitab suci sejati ada makna. Kalau ucapan kata-katanya masih belum sebagai Wulangres sejati. Kalau tingkah lakunya masih belum berbudi bawa laksono. Hanya sebatas bacaan yang tidak lebih mirip-mirip dengan sebuah doa. Lalu, apakah bacaan-bacaan di dalam Wahyu Pancagaib bisa dirubah dengan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia atau bahasa NKRI atau bahasa Inggris atau bahasa Arab? Bacaan-bacaan di dalam Wahyu Pancagaib itu adalah bentuk komunikasi bahasa hidup, bukan bahasa suku. Kalau Wahyu Pancagaib turun di negara Arab, sudah pasti akan menggunakan bahasa hidup
yang ditulis dengan aksara Arab. Kalau Wahyu Pancagaib turun di Cina, tetap bahasa hidup namun akan ditulis dengan aksara Cina. Dikarenakan Wahyu Pancagaib turun di Pulau Jawa, maka ditulis dengan aksara Jawa. Jadi, bacaan-bacaan Wahyu Pancagaib itu bukan bahasa suku, hanya ditulis dengan aksara Jawa. Artinya, bacaan-bacaan Wahyu Pancagaib itu bukan bahasa Jawa. Bahasa Jawa tidak sama dengan bacaan-bacaan kunci, Paweling, Mijil, dan Singkir. Kita refresh ulang. Tidak ada kata-kata menderita bagi seorang putra. Tidak ada kata-kata sengsara bagi seorang putra. Itu dikarenakan semua kesengsaraan dan penderitaan seorang putra sudah ditebus oleh Rama. Tidak ada sesuatu yang tidak baik pada diri kepribadian seorang putra Rama. Tidak ada keburukan di dalam kepribadian seorang putra Rama. Itu dikarenakan wujud putra Rama sudah difirmankan menjadi kitab suci sejati ada makna. Kata-katanya difirmankan sebagai wulangreh sejati, dan tingkah lakunya difirmankan menjadi berbudi bawa laksana. Artinya tidak ada sesuatu yang buruk di dalam kedirian seorang putra. Kalau ada, itu bukan putra Rama, melainkan orang awam yang ikut-ikutan karena gengsi atau penasaran. Kalau ini digabungkan dengan potensi-potensi kedirian manusia hidup yang sudah saya informasikan, dengan poin-poin kedirian manusia hidup tentang apa dan bagaimana sesungguhnya manusia hidup, ini digabungkan dengan sabda dawuh Kanjeng Rama sejati Gusti Prabu Heru Cakrosemono, betapa luar biasanya kedirian seorang manusia hidup itu. Namun dalam kenyataannya hanya dapat dihitung dengan jari yang bisa. Itu dikarenakan seumur hidup dihidupi oleh hidup tapi tidak kenal hidup. Poin singkatnya itu. Jadi, siapapun kita, jangan pernah lupa. Jangan pernah lupa. Siapapun kita, sebagai putra Rama, jangan pernah lupa bahwasanya wujud kita disabda oleh Rama menjadi kitab suci sejati ada makna. Kata-kata kita, ucapan kita sudah disabda oleh Rama menjadi wulangreh sejati. Tingkah laku kita sudah disabda oleh Rama menjadi berbudi bawa laksana. Genapi sabda itu, genapilah firman itu, jangan kau ingkari. Siapapun kita sebagai putra Rama, jangan pernah lupa bahwa tanggung jawab terbesar kita adalah mijilake Rama. Belumlah sempurna laku spiritual hakikat hidup kita jika belum bisa mijilake Rama. Itulah tanggung jawab seorang putra Rama yang paling utama dan paling besar. Tidak ada tanggung jawab yang melebihi itu.
Jangan ragu, apalagi takut. Karena Romo ada di dalam kesadaran pribadi diri kita sendiri, bukan di luar diri. Asalkan kita sesuai dengan kekudangannya Romo, pasti bisa. Panjenengan paham? Kadangan kita malam ini cukup. Kita sambung kali lain dengan tema yang berbeda, namun tetap sama intinya, yaitu seputar Wahyu Pancagaib dan Wahyu Pancalaku. Terima kasih dan tercerahkan kita semua.